Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Mr. Bams. Selamat jam segini. Oke, kali ini kita akan belajar tentang dinamika rotasi ya. Jadi materi fisika ini dipelajari di kelas 11. Apa yang dipelajari di dinamika rotasi ini? Yang pertama adalah momen gaya. Jadi momen gaya atau nama lainnya adalah torsi, gitu ya. Jadi momen gaya atau torsi itu adalah hasil kali antara gaya dengan lengan gaya, ya. Gaya dengan lengan gaya. Jadi torsi itu disimbolkan sebagai tau seperti ini. Kemudian dia adalah hasil kali antara gaya dengan lengan gaya, di mana gaya dengan lengan gayanya itu harus saling tegak lurus, syaratnya begitu ya. Jadi gaya dengan lengan gayanya itu harus saling tegak lurus. Jadi ada yang menyimpulkan L, ada yang menyimpulkan D ya kadang ya. Jadi nanti terserah kalian pakai yang mana. Jadi prinsipnya seperti ini. Jadi misalnya ini ada sebuah batang berporos gitu ya. Oke, kayak gini. Kemudian apabila dia didorong dengan sebuah gaya. Oke. Kemudian yang disebut lengan gaya itu adalah titik yang ditempel gaya itu terhadap porosnya. Jadi ini porosnya. Oke, ini namanya lengan. Kita simpulkan L tadi ya. Jadi tau atau torsi atau momen gaya itu adalah hasil kali antara gaya dengan lengan gaya yang saling syaratnya adalah tegak lurus. Oke, gitu. Contohnya gampang saja ya. Jadi misalnya ada ini sebuah batang. Oke, itu porosnya. Misalnya panjangnya adalah 2 meter. Ini ditarik dengan gaya boleh, ditarik boleh, didorong boleh. Dengan gaya sebesar 10 Newton ya. Jadi 10 Newton. Kemudian berapakah torsinya ya? Berapakah besarnya torsi? Oke, torsi tadi adalah tau sama dengan F kali L ya. Ini sudah tegak lurus. F-nya 10 Newton. Lengan gayanya adalah 2 meter. Jadi torsinya atau momen gayanya adalah 20 Newton meter. Gitu ya. Jadi itu konsep momen gaya atau torsi. Berikutnya, bila belum tegak lurus bagaimana gitu kan. Jadi seandainya ini ada sebuah batang. Oke, di sini. Oke, panjangnya sama seperti tadi 2 meter. Ditariknya miring. Oke, dengan gaya yang sama seperti tadi. 10 Newton. Ini sudutnya adalah 30 derajat misalnya. Jadi prinsipnya tadi antara lengan gaya dengan gayanya itu harus saling tegak lurus. Lah itu antara lengan gaya dengan gayanya belum tegak lurus, maka harus kita tegak luruskan dulu ya. Jadi supaya tegak lurus kan seperti ini. Oke. Sehingga nanti kita cari dulu F-nya di sini. Kalau ada F 10 Newton ke sini, maka ini pakai prinsip vektor ya. F di sini adalah, ini kita simbolkan FY gitu ya, pada sumbu Y. F kali sin 30, karena dia berseberangan dengan sudutnya atau jauh dari sudut, maka dikalikan dengan sin gitu ya. F-nya tadi 10 Newton.
Sin 30 itu adalah setengah. Sehingga 10 kali setengah itu adalah 5 Newton. Oke. Sehingga nanti bisa kita tentukan berapakah torsinya gitu ya. Berapakah torsinya atau momen gayanya. Jadi kita hitung saja manual kayak tadi. Oke. F kali L, di mana F-nya yang saling tegak lurus terhadap lengannya itu. L yang saling tegak lurus itu adalah yang 5 Newton, bukan yang 10 Newton. Jadi ini 5 kali lengannya 2 sama dengan 10 Newton meter. Gitu ya. Oke, kemudian bagaimana kalau gayanya itu tidak di ujung ya. Jadi misalnya ini ada soal lagi. Ya ada tadi panjangnya tetap 2 meter ya. Oke, didorong dari bawah. Dengan gaya sebesar 10 Newton. Di tengah-tengahnya ya, bukan di ujungnya. Jadi kalau batangnya itu 2 meter, tengah-tengahnya ini berarti jarak yang kita pakai adalah lengannya yang ini. Oke, ini adalah 1 meter. Sehingga kalau ditanyakan torsinya, oke, sama dengan F kali L gitu ya. F kali L-nya adalah F-nya 10 Newton, lengannya adalah 1 meter. Ya. Jadi 10 Newton meter. Gitu ya. Jadi begitu, itu adalah prinsip dasar dari torsi atau lengan atau momen gaya gitu ya. Prinsip dasar dari torsi itu ada 2 ya. Jadi torsi-torsi atau momen gaya yang putarannya arahnya itu searah dengan jarum jam, maka dia bernilai positif. Kemudian kalau melawan jarum jam, dia akan bernilai negatif gitu ya. Nanti ini digunakan untuk menganalisis soal-soal yang momen gayanya lebih dari 1 gitu ya. Oke, ini kita lihat contoh soal yang torsinya nanti lebih dari 1 gitu ya. Jadi ada sebuah batang yang panjangnya itu 3 meter ya. Jadi itu 1 meter, 1 meter, ini juga 1 meter, berarti totalnya 3 meter. Diberi 4 gaya seperti gambar tersebut, F1, F2, F3, dan F4 gitu ya. Pertanyaannya resultan torsi jika batang itu diputar pada sumbu B gitu ya. Jadi kalau pada B seperti ini dikatakan sebagai sumbu putarnya, maka ini kita kasih lingkaran gini sebagai tanda kalau dia itu adalah sumbu putarnya nanti. Kemudian bagaimanakah torsinya? Jadi torsi tadi kan harus tegak lurus terhadap sumbu rotasinya gitu ya, lengannya. Ini kita lihat di sini ada F1 itu tegak lurus terhadap lengannya ini ya. Dengan lengan 1 meter terhadap poros ini itu F1. Kemudian untuk yang F2 itu tidak tegak lurus terhadap porosnya itu, dia hanya tegak saja nih ya. Berarti nanti ini torsinya 0 atau tidak terjadi torsi. Kemudian F3-nya ini juga tegak lurus. Oke. Ini tegak lurus. Kemudian F4-nya juga nantinya akan tegak lurus ya. Karena yang miring itu bisa ditegak luruskan. Oke, kayak gini seperti tadi caranya. Ini berarti F4Y itu sama dengan F4 kali sin 30 gitu ya. Jadi kalau kita hitung di sini F4-nya 20 kali setengah sama dengan 10 Newton. Oke. Kemudian kalau kita hitung di sini sigma tau ya. Sigma tau karena lebih dari 1, tau-nya tau B. Ini sebagai tanda saja kalau sumbu putarnya adalah di B gitu ya. Jadi kita lihat yang F1 warna merah ini, kalau kita mengitari sumbu putar ini, sumbu rotasi ini, dia akan bergerak searah jarum jam. Maka kita tandai positif gitu ya. Jadi bernilai positif, tau 1, tau 2-nya tidak ada karena dia tidak lurus
0 ya. Tau 3-nya kalau mengitari sumbu rotasi ini dia akan bergerak ke melawan jarum jam gerakannya ya. Jadi ini di min tau 3. Kemudian yang tau 4 jika kita putar dia akan searah dengan jarum jam ya. Jadi bernilai positif gitu ya. Jadi tidak menggunakan aturan ke atas atau ke bawah ya. Jadi diputar dulu terhadap sumbu putarnya itu, maka nanti akan ketemu dia searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Di sini adalah tau 4. Kemudian tinggal kita masukkan angkanya saja. Tau satunya itu adalah 10 Newton kali lengannya. Kita lihat lengannya, dia adalah 1 meter. Dikurangi dengan tau 3-nya itu 40 Newton gayanya. Kali lengannya terhadap sumbunya itu adalah 1 meter juga jaraknya. Ditambah dengan tau 4-nya itu 10 Newton gayanya. Kali lengannya, kita lihat lengan dari D sampai ke B ini panjangnya berapa? Ini 2 meter ya, 1 meter, 1 meter. Oke, kayak gini. Sehingga nanti bisa kita tentukan. Ini 10 dikurangi 40 ditambah dengan 20 gitu ya. Tinggal min 10 Newton meter. Karena negatif berarti arahnya itu berlawanan jarum jam ya, kayak gitu. Oke, bahasan berikutnya adalah momen inersia atau momen kelembaman. Apa itu momen inersia? Momen inersia itu adalah kemampuan suatu benda untuk mempertahankan rotasinya, gitu ya. Jadi kalau yang pernah main gangsing, gitu ya. Jadi semakin lama gangsingnya berputar itu berarti momen inersianya semakin besar, gitu ya. Jadi kemampuan suatu benda itu untuk mempertahankan putarannya itu adalah momen inersia, atau juga bisa didefinisikan sebagai hasil kali antara, jadi momen inersia itu simbolnya I ya. Jadi untuk partikel, untuk benda partikel ya, itu hasil kali antara massa dan jarak putarnya atau jari-jari ya. Jadi jarak putar kuadrat atau jari-jari kuadrat gitu ya. Jadi kita lihat di sini, ini secara umum untuk benda partikel, benda titik ya. Itu momen inersia dirumuskan sebagai M kali R kuadrat gitu ya. Jadi I itu adalah momen inersia. Satuannya adalah kilogram meter kuadrat gitu ya. Kemudian untuk M adalah massa. Satuannya adalah kilogram. R itu jari-jari ya. Jari-jari di sini satuannya adalah meter gitu ya. Oke, berikut ini ada sebuah contoh soal di mana benda titiknya ini lebih dari 1 ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 partikel yang masanya sama ya. Jadi masanya sama di sini biar nanti simpel menghitungnya. M1 sama dengan M2 sama dengan M3 sama dengan M4 sama dengan M5. Kita misalkan adalah M gitu ya. Jadi jaraknya sudah diketahui di situ. Tentukan momen inersia apabila sistem ini diputar terhadap sumbu X gitu ya. Jadi momen inersia pada sumbu X gitu ya. Kita lihat ketika sistem diputar pada sumbu X ada berapa benda ini yang mengitari sumbu X. Jadi kalau kita lihat di situ nampak ada benda 2, benda 4 dan benda 5 gitu ya, yang mengitari sumbu X gitu ya. Sedangkan benda 1 dan benda 3 tidak mengitari sumbu X karena dia pas di sumbu X gitu ya. Jadi ini adalah I2 ditambah dengan I4 ditambah dengan I5 ya. Tinggal ini M kali R2-nya adalah 10 cm atau 0,1 kuadrat ditambah dengan
M kali I4 jaraknya juga 0,1 kuadrat ditambah dengan M kali jarak 5, benda 5 ke sumbu rotasinya, sumbu X adalah 20 cm ya, atau 0,2 kuadrat gitu ya. Ini bisa dihitung di sini, nanti akan ketemu kilogram meter kuadrat gitu ya. Kemudian apabila diputar terhadap sumbu Y, jadi ini bisa menimbulkan 3 pertanyaan ya. A ini terhadap sumbu X, yang B ini terhadap sumbu Y. Kita lihat ketika sistem diputar pada sumbu Y, yang mengitari sumbu Y itu hanya benda 1 dan benda 3 gitu ya. Jadi di sini ada I1 ditambah dengan I3. Semuanya dijumlah karena ini arahnya sama kalau diputar ya. Jadi nggak ada yang berlawanan seperti momen gaya tadi. Oke, I1 berarti tinggal M kali jaraknya 0,2 kuadrat gitu ya, 20 cm ya. Kemudian ditambah dengan I3-nya itu massa M kali jaraknya adalah 0,3 kuadrat. Nanti ketemu juga kilogram meter kuadrat gitu ya. Kemudian kalau diputar terhadap titik A ini bagaimana? Ya, terhadap titik tengah ini. Kalau terhadap titik tengah itu berarti semuanya dijumlah, itu mengitari titik tengah semua ya. Atau karena yang sumbu X dan sumbu Y sudah dihitung, maka yang terhadap titik A bisa dipercepat menjadi IX ditambah dengan IY. Jadi hasilnya nanti tinggal kalian jumlahkan saja. Gitu ya, nanti akan ketemu kilogram meter kuadrat. Oke. Oke, berikut ini ada beberapa momen inersia benda tegar ya. Jadi ada batang, ini beberapa yang saya ambil yang populer saja. Nanti selengkapnya bisa kalian lihat di tabelnya ya. Jadi rumusnya kalau tadi kan secara umum MR kuadrat gitu ya. Dan untuk batang yang panjangnya adalah L ya. Batang panjangnya L. Bila batang itu diputar pada tengah-tengahnya ya, jadi pusatnya itu nanti rumus momen inersianya adalah 1/12 kali ml kuadrat. M-nya itu massa ya, jadi M-nya itu adalah massa batang. Jadi massa batang, L-nya panjang batang gitu ya. Kemudian kalau diputarnya terhadap ujung ya, dari ujungnya sini, maka rumusnya adalah 1/3 ml kuadrat gitu ya. Nah, kalau tidak di tengah, tidak di ujung, tapi pada jarak tertentu seperti ini ya. Jadi pada jarak tertentu ini, pada jarak D di sini ya, dikatakan D itu jarak antara sumbu rotasi terhadap tengah gitu ya. Jadi persamaannya menjadi 1/12 ml kuadrat ditambah dengan M kali D kuadrat. Ingat D-nya itu adalah jarak antara sumbu rotasi terhadap tengah gitu ya. Kemudian benda berikutnya tadi kalau batang, sekarang ada bola pejal sama bola berongga gitu ya. Jadi kalau bola pejal itu rumusnya adalah I sama dengan 2/5 mr kuadrat gitu ya. Kemudian untuk bola berongga itu 2/3, hanya membedakan depannya saja ya, 2/3 mr kuadrat. Kemudian yang keempat itu ada silinder pejal, ini yang paling populer. Nanti akan sering kalian jumpai di soal-soal bab ini ya. Jadi katrol ya biasanya. Jadi katrol itu rumus momen inersianya adalah setengah mr kuadrat gitu ya. Oke, berikutnya hubungan antara torsi, momen gaya dengan momen inersia ya. Hubungannya nampak di sini misalnya pada katrol ya. Jadi di sini ada tali. Oke, ini ada gaya tegangan tali atau F ya di sini. Oke, ini adalah jari ya. Ini jari-jarinya yang tegak lurus terhadap F. Apabila ini talinya ditarik dengan gaya F, maka dia akan berputar ya. Jadi berputar searah jarum jam ya ini ya. Oke, di sini berputar sehingga akan timbul percepatan sudut. Nah, terus hubungannya apa? Hubungan antara momen gaya dengan momen inersia. Jadi di sini akan terjadi hukum Newton kedua tentang rotasi ya. Jadi sigma I sama sigma tau
ya, sigma tau, sigma torsi sama dengan I kali alfa, momen inersia kali alfa gitu ya. Jadi ini adalah hukum kedua Newton tentang rotasi gitu ya. Oke. Gimana taunya kalau di sini kita lihat nampak bahwa perkalian antara R dengan F gitu ya. Jadi bisa dituliskan sebagai F kali R sama dengan I kali alfa. Oke. Jangan lupa di sini kita ingat lagi bahwa hubungan antara percepatan linier dengan percepatan sudut itu adalah alfa kali jari. Itu nanti akan sering digunakan lagi rumus-rumus ini. Di sini. Oke. Kemudian I-nya ini karena katrol itu silinder pejal, maka nanti I-nya juga bisa dimasukkan setengah mr kuadrat gitu ya. Jadi ini hubungan antara momen gaya dengan momen inersia ya. Sigma tau sama dengan I kali alfa. Oke. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini. Oke, perhatikan contoh berikut ini. Ini ada sebuah katrol ya, sebuah katrol. Massa katrolnya itu adalah 2 kg. Kemudian massa bebannya itu A adalah 6 kg dan yang B adalah 3 kg. Pertanyaannya, tentukan percepatan sistem ya, percepatan linier dari sistem tersebut. Kemudian yang B adalah gaya tegangan tali pada masing-masing talinya ini. Karena massa katrolnya diketahui, maka nanti tegangan tali pada A dan B akan mempunyai nilai yang berbeda. Oke, sebelum kita kerjakan, kita gambar dulu diagram-diagram gaya pada sistem tersebut gitu ya. Jadi ada MA di situ, kita lihat. Oke, di sini ada WA, berarti ya berat A-nya adalah 60 Newton ya. Jadi 6 kali gravitasinya 10. Jadi 60 Newton. Kemudian ini B juga sama. Ini secara otomatis bisa kalian hitung pakai M kali G ya. Jadi M kali G itu adalah 3 kali 10 sama dengan 30 Newton. Kemudian di sini ada tegangan tali. Ini namanya TA. Ini namanya TB. Karena TA dan TB itu nanti ini juga ada tegangan tali ke atas ya. Ini terhadap katrolnya. Ini adalah jari-jarinya, jari-jari katrol. Oke, ini juga ada gaya tegangan tali. Jadi TA dan TB-nya ini berbeda nanti nilainya. Oke, dari situ bisa kita kombinasikan antara hukum kedua Newton pada gerak linier dengan gerak rotasi ya. Kita lihat satu persatu di sini. Kita lihat benda A ya. Jadi kita tuliskan di sini. Oke. Kita kasih lembar baru ya. Karena ini jawabannya agak panjang nanti. Oke, kita lihat benda A. Oke, supaya lebih mudah kita gambar ulang dulu. Tadi 6 kg. Kemudian ada bebannya, beratnya. Berat A itu adalah 60 Newton. Ini ada ke atas. Itu ada tegangan tali A. Oke, karena tadi 60 versus 30 ya. Jadi 60 versus 30 otomatis nanti sistem ini akan turun ke A ya. Jadi kita tahu di sini akan turun ke sini percepatannya, ini naik. Oke, ini diagram gayanya ya. Nanti kalian gambar dulu diagram gayanya baru dikerjakan. Oke, sekarang kita lihat penyelesaiannya di sini. Oke, lihat benda A nih ya, tadi turun. Oke, dengan percepatan A, gitu ya. Oke, menurut hukum Newton kedua, sigma F sama dengan M kali A. Kita lihat yang searah dengan A, searah dengan percepatan bernilai positif. WA ya di situ ya. WA dikurangi TA sama dengan MA kali A. WA-nya adalah 60 dikurangi TA sama dengan 6 kali A. Oke, kalau kita buat TA sama dengan
60 dikurangi 6A. Ya, kita simpan sebagai persamaan pertama. Oke ya. Kita simpan sebagai persamaan pertama. Kemudian kita lihat benda B. Ya, kita gambar juga benda B-nya. Oke, di sini 3 kg ya. Oke. Beratnya adalah 30 Newton. Kemudian ini tegangan tali B, dia tadi naik ya. Jadi naik, ini A-nya di sini. Oke, dengan cara yang sama sigma F sama dengan M kali A. Kita lihat yang searah dengan A siapa ini? TB, maka TB yang positif, WB yang negatif. Oke, sama dengan MB kali A. TB-nya belum tahu, WB-nya 30 sama dengan 3A. Atau kalau kita bikin TB sama dengan 30 ditambah dengan 3A. Gitu ya, secara matematika biasa. Oke, ketemu persamaan kedua. Gitu ya. Jadi ini persamaan 1. Ini ada persamaan 1. Oke, ini ada persamaan kedua. Kita simpan dulu. Kemudian kita lanjutkan ke katrolnya. Ya. Jadi kita lihat katrolnya dulu. Oke, di sini lihat katrol gitu ya. Oke. Ini jari-jarinya ya. Ini adalah T, B. Ini adalah T, TA. Gitu ya. Terus kita gunakan hukum kedua Newton tentang rotasi. Sigma tau sama dengan I kali alfa gitu ya. Taunya tadi karena dia turun ke A ya. Jadi tau A yang positif. Tau A dikurangi tau B sama dengan setengah kali massa katrol kali R kuadrat. Ingat tadi hubungan antara alfa dengan A. Jadi ini alfanya ini adalah kita rubah menjadi A dibagi dengan jari-jari gitu ya. Di alfanya dirubah dengan A dibagi dengan jari-jari. Oke, ini bisa disederhanakan. R kuadrat dibagi dengan R ya. Dihilang. Kemudian tau A diganti dengan ini. Perkalian antara TA dengan jari-jari gitu ya. Oke, kita isi TA kali jari-jari dikurangi TB kali jari-jari kali setengah massa katrolnya tadi 2. Ini kali jari-jari, ini kali A. Oke, bisa kita sederhanakan lagi. 2-nya di sini hilang. Kemudian R-nya ini bisa kita hilangkan. Oke, sehingga TA dikurangi TB sama dengan A. Kita masukkan. Jadi persamaan pertama kita masukkan ke sini. Ya, juga dengan persamaan kedua gitu ya. Kita masukkan ke sini pula. Oke, kita masukkan. Di atas adalah 60 min 6A dikurangi dengan 30. Jangan lupa ini dalam kurung ya, nanti biar nggak salah tanda. Sama dengan A. Oke, ini jadinya 60 dikurangi 30 min 6A min 3A sama dengan A. 60 dikurangi 30 itu adalah 30 sama dengan ini pindah ke kanan. Jadi A ditambah dengan 9A. Gitu ya. Ini kalau kita lanjutkan 30 sama dengan 10A. Sehingga A-nya adalah 30 dibagi 10 sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. Oke, ini A-nya ketemu.
Oke, itu A-nya. Untuk mencari TA dan TB tinggal masukkan saja ke persamaan 1 dan persamaan kedua gitu ya. Jadi kalau kita lanjutkan di sini TA-nya sama dengan 60 dikurangi 6A. 60 dikurangi 6 kali 3. Oke, kalian hitung 60 dikurangi 18 gitu ya. Jadi ini ada ketemu 42 Newton. Demikian pula dengan TB. TB-nya adalah persamaan kedua tadi 30 ditambah 3A. 30 ditambah dengan 3 kali 3 sama dengan ini 3 kali 3 9 ya. Jadi jawabannya adalah 39 Newton. Oke, ini tegangan tali A, ini tegangan tali B. Oke, itu kalian renungkan baik-baik. Selanjutnya nanti kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Sampai ketemu lagi, semoga sehat selalu, semoga selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.